Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy, ya, target market kita. Kalau begitu harusnya ada ide-ide dong Pak yang exciting di tahun 2023 nanti. Kira-kira idenya apa aja nih Pak James? Oke, satu ya, satu. Ini satu prinsip dulu ya, baru nanti idenya, oke? Oke, Dalam silakan, Pak. kondisi apapun ya, smart listeners, kalau dalam kondisi apapun, asalkan kita lebih rajin, kita lebih bermutu, dan kita lebih kreatif. Apapun kondisinya, pasti kita lebih menang. Oke, lebih rajin, lebih bermutu, lebih kreatif. Oke, ya. Nah, lebih rajin dari apa? Lebih rajin daripada kompetitor kita, betul? Ya. Lebih bermutu dari kompetitor kita dan lebih kreatif dari kompetitor kita. Pasti kita nggak akan susah-susah lah, ya, betul ya. Maybe yang not number one, ya, tapi nggak struggling amat lah. Oke ya. Jadi kalau kita put in effort ya, kalau kita sungguh-sungguh put in effort to be lebih rajin, lebih bermutu dan lebih kreatif. Kalau kita sungguh-sungguh ya, put in time, effort, bertenaga, putar otak untuk di sana, lebih bermutu, lebih rajin dan lebih kreatif, hasilnya akan lebih ringan buat kita, betul? Ya. Tapi kalau kita ngirit tenaga untuk lebih rajin, ngirit otot untuk lebih bermutu dan lebih kreatif, pasti akibatnya kita lebih susah, betul? Jadi sebenarnya mau hulu atau hilir aja kan? Ya, kalau di hulunya lebih put in the effort, hilirnya kan lebih ringan. Tapi kalau hulunya lebih santai-santai, ya hilirnya susah lah, betul kan ya? So, ya, hukum tabur tuai lah ya. Hukum tabur tuai ya Pak James tabur ya. tuai sebab akibat lah, betul kan? Right? Ya. So, jadi sekarang kita sudah tahu 2023 ini akan secara umum lebih menantang. So, siap, tadi saya bilang, siapkan mental, siapkan strategi, siapkan pasukan untuk 2023 and beyond bahkan, ya, lebih rajin, lebih bermutu, lebih kreatif. Nah, lebih rajin, lebih bermutu, lebih kreatif itu gimana? Nanti kita bahas. Ya. Berarti untuk menjadi lebih rajin, lebih bermutu, lebih kreatif itu adalah pilihan kita sendiri ya, Smartsters ya. Kita yang memilih untuk menjadi lebih rajin, lebih bermutu dan juga lebih berkualitas ya dalam hal profesional. Oke Pak James, kalau begitu ini juga sebuah pilihan juga ya untuk para karyawan, untuk para profesional atau juga para manajer, kemudian juga divisi marketing untuk menjadi atau istilahnya tancap gas. Sebelum memasuki tahun 2023. Gimana pendapatnya Pak James? Oke. Satu, ya, kita analisa dulu target market kita. Ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy, ya, target market kita. Nah, target market kita yang selama ini membeli produk atau jasa kita, bagaimana kondisi ekonomi 2023 global maupun lokal ya, atau di daerah malah akan berdampak kepada target market kita. Oke? Dan sesungguhnya bukan setiap sektor, tadi saya bilang bukan setiap sektor, bukan setiap wilayah, daerah, bisnis, individu ya terpukul secara merata dalam kondisi ini. Ada orang bisnis terpukul berat, ada orang ya oke, terpukul dikit tapi turun 20%, ya kan? Ada malah stabil aja sama seperti biasa, ada malah mengalami peningkatan. Peningkatan ya? Peningkatan. Kenapa? Karena produk utama orang nggak bisa beli, akibatnya orang beli produknya mereka. Sama seperti pandemik, ya. Karena orang nggak bisa keluar makan, nggak bisa ke restoran dan sebagainya waktu itu lockdown, maka makanan pesanan, makanan kiriman, frozen food itu booming banget, betul kan? Ya, betul. Nah, oleh karena pilihan pertama nggak bisa, dia jadi pilihan kedua kan ya. Dan pilihan kedua itu justru jadi ramai, ya kan? Jadi ada bisnis-bisnis yang justru dapat manfaat dari kondisi itu. Ya, jadi silakan lihat dulu target market Anda itu terpukul secara negatif atau malah dapat manfaat dari kondisi itu. Oke, ya. Nah, kalau dapat manfaat, oke, ini ngegas nih. Oke, peluang di depan mata nih. 2023 kita bisa rebut omset 2 kali lipat loh daripada yang lain-lain. Karena ini merupakan jadi barang alternatif.
betul kan? Ya sama seperti Indonesia ya, dapat banyak sekali penghasilan dari nikel misalnya, betul kan? Ya, dan sebagainya, itu peluang sekali tuh. Oke, ya jadi satu. Atau kedua, ternyata target market kita rada terpukul. Ya, mungkin prediksinya dia akan terpukul 30%. Ya, berarti ada dua skenario nih. Kalau dia terpukul 30%, berarti kita harus cari beberapa customer lagi supaya customer baru dan sebagainya supaya bisa menutupi kekurangan penurunan 30% itu kan. Jadi kalau kita udah tahu dia bakalan turun 30%, tapi kita nggak cari market alternatif, target alternatif, kan yang salah kita, bukan ekonomi. Betul kan? Right. Nah, jadi untuk cari new market, alternative market atau replacement market, nah itu perlu lebih rajin, perlu lebih kreatif, kembali ke prinsip yang tadi kan? Ya, tapi kita harus planning dulu, antisipasi dulu, ya. Ya, atau mungkin target market kita sudah begitu, alternatif market pun nggak ada. Nah, apakah produk kita bisa dikemas ulang, bisa dalam tanda petik dialih fungsikan supaya bisa masuk ke target market tertentu. Misalnya, produk kita selama ini kita supply ke restoran, sedangkan restoran waktu pandemik tutup nih. Oke, maka dari itu kita kemas ulang supaya jadi frozen food. Betul kan? Nah, itu kan jadi berarti bisa dikirim ke perumahan, bisa simpan dan sebagainya ya. Kita kirim ke restoran yang olah. Nah, sekarang kita udah jadikan sehingga kirim ke rumah tinggal microwave aja. Betul kan? Nah, jadi you have to repackage it, reposition it creatively. Ya. Market pasti ada. Kita ini cukup kreatif atau enggak? Kita ini cukup rajin enggak? Kita ini cukup putar otak enggak? Itu. Ya, jadi tantangannya bukan di marketnya. Market kan given. You and I cannot do anything about the economy. Betul nggak, Willy? Ya, betul. Ya, kondisi global. Ya, yang like you said, ya, yang kita bisa lakukan adalah diri kita, strategi kita, bisnis kita, pasukan kita. Itu aja sih yang kita bisa style. Berarti repackage ini juga berlaku untuk semua industri ya Pak James ya, sebaiknya. Hampir semua industri.